Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kana biibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي بعثه بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah diceritakan bahwa seorang lelaki melewati sebuah kawasan perkuburan di suatu malam. Yang malam tersebut dalam keadaan kelam dan sunyi, tiba-tiba ia terpandang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kuburan dan terus menjulang ke langit. Ia tertegun dan kagum melihat kejadian itu. Ia berpikir kemungkinan kubur ini adalah kuburan seorang yang sangat istimewa. Ia adalah seorang waliyullah atau ulama atau orang yang soleh yang istimewa di kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diambilnya sebatang kayu lalu ditancapkan di atas kuburan orang tersebut. Keesokan harinya lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kubur siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah keluarga si mayit dan bertemu dengan istrinya. Lalu menceritakan kejadian yang ia lihat di malam hari tersebut. Anehnya istrinya pun juga terkejut dan keheranan ia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukanlah siapa-siapa. Suaminya hanyalah seorang petani biasa, bukan seorang yang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh, apalagi suaminya bukan imam, bukan muadzin, bukan guru, dan suaminya malah tidak bisa atau tidak pandai membaca Al-Quran. Dan ia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah ada perkara-perkara dari si fulan yang selalu dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari? Dan istrinya pun teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya setiap kali sebelum tidur. Pada setiap malam suaminya selalu mengambil wudhu, kemudian masuk ke dalam suatu ruangan, lalu mengambil Al-Quran, lalu ia cium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu, helai demi helai seperti sedang membaca. Sedangkan ia orang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihinya. Istrinya berkata lagi, ia pernah mendengar rintian dari tangisan suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunilah aku karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimatmu ini. Janganlah engkau hukum aku atas kebodohanku ini ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkanlah kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimatmu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku juga tidak dapat memahamimu. Tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat mencintaimu wahai kalam Allah. Janganlah engkau mendakwaku
Jangan engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar saja dan sangat mengharukan setelah dia melihat naskah yang sering dilihat suaminya itu memang kelihatan lusuh dan nampak memang sering dibuka berkali-kali, dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya, tanda seseorang sedang menangis pada matanya tatkala membuka lembaran yang suci itu. Hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sungguh-sungguh. Berarti dia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita menghidupkan Al-Quran dimanapun kita berada, di dalam masjid kita, di rumah kita, di dalam diri kita, setiap waktu dan ruang dan waktu kita setiap hari untuk membaca Al-Quran dan paham isinya dengan memuliakan Al-Quran saja sudah mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa. Apalagi kalau kita membacanya, memahami dan mengamalkannya. Subhanallah, wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.